Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa, para sahabat Pondok Pesantren Darul Quran wa Dakwah dimanapun Anda berada, yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi ini kita berjumpa kembali dalam kajian singkat yang Al-Fakir mengangkat tema pada saat ini dengan tema dahsyatnya keutamaan membaca suratul Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Di bulan Ramadan tentunya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Namun sesuai dengan pengalaman kita bahwa tidak semua orang bisa baca Al-Quran, karena mungkin entah dulu masih kecilnya tidak belajar Al-Quran ataukah sebab apapun itu. Tapi Anda yang tidak bisa baca Al-Quran, Anda jangan berputus asa untuk mendapatkan pahala besar. Ada tawaran pahala dari Allah Ta'ala yang apabila kita amalkan itu sungguh luar biasa pahalanya. Umpamanya Anda likulinonya itu baca Yasin, udah baca Yasin saja, karena Yasin termasuk hati daripada Al-Quran. Oh, karena sibuk bekerja tidak bisa baca surah Yasin, tapi hafalnya cuma suratul Ikhlas. Apa suratul Ikhlas? Surat Qul Huwallahu Ahad, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang keterangannya diterangkan dalam kitab Khazinatul Asrar karya Sayyid Haqqi Muhammad Haqqi An-Nazili radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a sulusal Qur'an. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, maka seolah-olah dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali, kata Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad salasa marratin fa ka'annama qara'al Qur'an ajma'. Barang siapa baca Quran suratul Ikhlas 3 kali, maka seperti membaca seluruhnya Al-Quran. Maka bagi Anda, bagi kita yang tidak bisa baca Al-Quran, kesempatan di bulan Ramadan yang sibuk dengan bekerjaannya, sibuk dengan jualannya, sibuk dengan mencari nafkah untuk anak dan istrinya, untuk keluarganya, maka perbanyak baca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan suratul Ikhlas juga adalah termasuk surah yang insya Allah dapat menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dinamakan suratul Ikhlas surat penyelamat? Li'annaha tukhlisu sahibaha minan nar. Karena suratul Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad, jika kita baca likulino, kita amalkan jadi amalan kita sehari-hari, insya Allah dapat menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan kita kepada Allah. Dahulu kala diriwayatkan anna rajulan jaa ilan nabi, bahwasanya ada seseorang datang kepada Rasul, lalu dia berkata, ya Rasulullah, inni katsirud dunub, wahai Rasul, sungguh aku adalah orang yang banyak dosa wahai Rasul, banyak maksiat wahai Rasul. Faddullani ala ma ataqarrabu bihi ilallah ta'ala, maka tunjukkan aku terhadap amalan yang apabila aku amalkan dapat mendekatkanku kepada Allah Ta'ala. Maka apa kata Rasul? Alaika bikasrati qiraati qul huwallahu ahad. Wahai sahabat, perbanyaklah membaca surat Qul Huwallahu Ahad dan seterusnya. Fa innaha tuqarribuka ilallahi ta'ala, karena memperbanyak Qul Huwallahu Ahad, mengamalkannya itu
dapat mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kesempatan besar bagi kita yang tidak bisa baca Quran, hanya saja sempatnya bisa baca kul huwallahu ahad dan seterusnya, entah sedang berkendaraan, entah sambil jualan, entah sambil bekerja, yang penting jangan dalam WC. Rasul bersabda dalam hadis yang lain, man qara'a kul huwallahu ahad asyara marrat, barang siapa baca surat al-ikhlas kul huwallahu ahad 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan baginya sebuah rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man qara'a kul huwallahu ahad 11 marratan, barang siapa membaca kul huwallahu ahad 11 kali, kata Nabi, banalahu qasran fil jannah, maka Allah bangunkan baginya sebuah gedung di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'a 20 marrah, barang siapa baca kul huwallahu ahad 20 kali, bunyalahu qasrani fil jannah, maka dibangunkan oleh Allah baginya 2 gedung di dalam surga. Wa man qara'a 30 marrah, barang siapa baca kul huwallahu ahad 30 kali, bunyalahu 3 qusurin fil jannah, maka akan dibangunkan oleh Allah taala baginya tiga gedung di dalam surga. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wallahi ya Rasulullah, idan lataksuruna kusuruna, demi Allah wahai Rasul, jika begitu maka gedung-gedung kami akan banyak. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata apa? Rahmatullahi wasi'atun, rahmat Allah itu luas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.